Sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk mengawali rapat kita hari ini dari Matius 18 ayat 7. Demikian dikatakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Oe jiani portibion nialap ni gasip. Daftar bae soro nian gasip ale marjea ma jolma na parohosa. Bapak ibu sekalian, ada kok bapak ya, Pak Erwin ya. Alang soal mantuk bapak ibu. Untung aja amang ini ada. Di 3 minggu yang lalu, 3 minggu salpu yang lalu, kami mendapat kabar edaku meninggal di Tangerang. Edaku syakangan, kan? Lalu kami bawa ke Pekanbaru karena Parboru minta dikuburkan di Pekanbaru dan orang tua saya juga memang di Pekanbaru. Lalu seminggu berikutnya hari Senin yang lalu abangku paribanku meninggal, suami kakakku syakangan pula. Cuman 2 kami hol 2 di Hamiboru. Jadi olan nama Padita nama Helani Damang. Lalu 2 hari berikutnya sekarang ya semoga kita doakan mamaku lagi di Opname, mungkin ala sudi pikiri rate. Jadi kadang timbul pertanyaan. Ini bukan untuk mengabarkan kabar sedih. Audang lomor aku nang sedih-sedih hati ikon sonang mahita. Yang mau saya katakan kadang memang ada pemikiran sesat. Sesuai dengan firman ini tadi ada penyesatan di dalam hati kita, dalam iman kita. Pertanyaannya begini lah, kalau begini, bapakku dulu uluan huria yang baik, ya kan? Ketika dia hidup, borunya pendeta, helanya pendeta, cucunya pendeta, hela kakakku ada pendeta HKBP. Kok bisa ya, gitu ya kan? Kok bisa ya? Ini edaku masih muda, memang abangku itu udah tua sih, cuman tiba-tiba kemarin. Ternyata dia dibuat-buat di mana rasa lelengon pada kanker paru, dia merokok, memang kuat merokok. Jadi ada tuh positif nih. Sejak itu memang mencoba amang pendeta hidup juga berhenti merokok. Alai dicek boruna dosia pudan. Aku juga sih yang mau berkompori. Cuman dia bilang kalimatnya begini, Pak, Bapak nggak mau melihat aku nanti sukses. Nah, akhirnya memang berhenti dia merokok. Anggo hita mandokoni dia di BG-nya teh. Ikuburu na do pakyota ge. Anggo hita do. Yau buru rega do buru sirait mandokoni oluan na deh. Anggo buru rega re to lema. Tangi honon nai. Yang mau saya katakan ada pemikiran seperti itu. Ini semua kan kami keluarga Parhalado Tuhan. Ya ini mau saya katakan ternyata saya sesat. Iya kan? Sesat. Bukan itu yang menentukan. Tetapi Tuhan yang menentukan, Tuhan yang sudah merencanakan. Jadi kita semua hanya menerima apa yang terjadi. Kita berusaha hidup sehat, kita berusaha kuat, kita berusaha menjalankan kehidupan ini sebagaimana yang dikehendakinya, walaupun kadang di luar daripada yang dikehendakinya. Begitu banyak mungkin dosa-dosa dan yang lainnya, bukan kita yang mengatur. Nah, kadang ada juga dalam hati penyesatan seperti itu, kok bisa sih gitu ya, ini nggak benar ini Tuhan katanya, itu yang saya maksud penyesatan itu. Lah, lo siapa kok ngatur Tuhan, iya kan? Paulus saja juga kagak bisa ngatur Tuhan, Bishop juga ataupun Paus tidak bisa ngatur Tuhan, ya kan? Lomo kudu nasaut, saguru dia udah sudina. Nah ini yang terjadi. Nah firman kita saat ini memang menyatakan bahwa banyak penyesatan ajaran pada waktu itu. Dan dikatakan bahwa ini adalah ajaran yang tidak benar. Ada memang gunanya, penyesatan itu pasti ada, akan ada. Tetapi ini semua sebenarnya hanya untuk menguji kekuatan dan juga bagaimana iman orang-orang yang percaya, yang menyatakan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada anak Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus setiap minggu. Apakah mereka kuat jika ada penyesatan seperti itu? Itulah yang dituntut hal di bawah ini dengan firman kita ini
mengingatkan agar kita waspada dalam diri kita sendiri, agar kita tidak masuk ke dalam penyesatan itu. Saat ini apa penyesatan yang sering muncul dalam diri kita, dalam hidup kita? Baik itu penyesatan ajaran-ajaran yang begitu banyak muncul di media. Kalau kita tidak kuat, kita bisa terpengaruh. Sekarang banyak pertentangan, perdebatan tentang agama. Yang ini menyampaikan ayat ini mengatakan Yesus tidak benar-benar Tuhan. Yang ini ayat ini mengatakan yang begini. Lalu datang orang Kristen membuat buktinya begini. Lalu agama lain menyatakan begini. Bahkan ada yang mengatakan benar juga ya. Kitab yang disono, akhirnya dia bingung. Dia mau disesatkan. Dan dia berubah. Tetapi ada juga sebaliknya dia kuat. Karena dia tahu bahwa dia dikuatkan oleh iman itu dan dia tidak mau disesatkan. Sekarang ini kita lebih banyak disesatkan oleh apa? Oleh gadget, game, oleh teman, hobi, pekerjaan, dan lain-lain. Iya kan? Kita sering memang disesatkan karena itu. Kalau kita melihat status ataupun juga story kawan-kawan, kadang kita mau sesat dengan hal itu. Karena apa? Karena pemikiran kita anggap harus sesuai dengan pemikiran mereka. Padahal tidak semua apa yang disampaikan, apa yang dimunculkan, apa yang ditunjukkan itu harus kita yakini. Apapun itu yang diucapkan, disampaikan teman-teman kita di media sosialnya, itu bukanlah ada yang menjadi suatu kebenaran yang harus kita benarkan dan menjadi juga pelaksanaan dalam hidup kita. Belum tentu. Semua itu harus ada ujiannya. Semua itu harus ada penilaian. Semua itu harus ada. Apakah itu benar-benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Dalam pekerjaan kita juga, dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, dan kepada anak-anak kita juga sering kita melakukan penyesatan itu kepada anak-anak kita. Mungkin sampai besar, dan pada saat ini juga pertanyaan saya tadi itu demikian juga. Baik-baik kau ya nak, kalau kau jahat Tuhan nanti marah loh. Itu sebenarnya penyesatan. Kalau nanti kau baik-baik, Tuhan baik sama kau. Kalau kau berdoa, nanti dikasihnya semua apa yang kau terima, apa yang kau minta. Tahu-taunya dia kemarin minta sepeda nggak dikasih. Itu penyesatan, ya kan? Dia minta kemarin baju baru, HP Apple nggak dikasih. Kayak mana ini mak? Dia berdoa, aku berdoa nggak dikasih juga. Tuhan bohong ya katanya. Karena apa? Karena ada penyesatan. Sebagaimana kita memberi pengertian kepada mereka, kepada anak-anak kita juga, dan kepada diri kita sendiri juga sering kita mengatakan bahwa kita mau disesatkan oleh itu semua. Jadi ibu-ibu sekalian, saya yakin dalam kehidupan kita ini, kita melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan minta, kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, kita meminta dan memohon dan berpikir sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tetapi kelanjutan napa tulusoni saluhuna hola di batas samping do. Olo do di luar bangi duata, olo do asik sian nata pikiri, olo do asing manang di luar akan nata sakapi, ola do neng tado ngoliat tema Tuhan. Sakap umana saud, nang pejot-jot dak sakap tanah saud, ale sakap di bata seperti khotbah yang kemarin, apa yang direncanakan Tuhan melalui Nuh, dan dunia ini menjadi pulih oleh karena Nuh ketika mereka mengiyakan, taat dan setia kepada apa yang Tuhan perintahkan. Tidak seperti istri Lot, mamereng tupudi unang memerek tupudi ninda kan, ale saya dibereng bah masud hepeku dok sudi aka berta bendaku hubereng majoina ujungnya gawe batu karang maiman. Tetapi Nuh, istrinya, menantunya, parumainnya semua tidak keberatan dan mendukung ibadah tu si matuanai ayah hado namu marua hita tu kapolon sodong badai, sodong hujan, sodong banjir. Nah, untuk mahita dibereng halakan ini tidak. Tetapi parumainnya juga ikut ke sana, menuntun, melangkah, mengikuti apa yang dibilang dikatakan oleh mertuanya, dan Nuh mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Selebihnya itu adalah Tuhan yang menentukan. Selebihnya itu baik buruknya adalah Dia yang menentukan dan memberikan kepada kita. Kita hanya mengatakan terima kasih Tuhan dan kuatkan aku, berjalanlah bersama denganku. Jangan ada seorang pun yang mau disesatkan dan menyesatkan. Ido benedok oleh celakalah. Jadi celakalah kalau kita menyesatkan teman-teman kita dengan perkataan atau informasi yang tidak benar. Celakalah kita jika kita mengatakan dan berpikir merencanakan yang jahat kepada teman-teman dan saudara-saudara kita. Celakalah kita jika kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya ingin agar kita setiap rencana kita ke depan, yang terakhir adalah Natal, dapat berjalan dengan baik, jauh dari hal atau pandangan-pandangan yang negatif, tetapi kita melakukan positif untuk perjalanan pelayanan yang lebih indah. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik yang menyertai kami hari demi hari.
Pada saat ini Tuhan, rapat PPD HKBP Distrik 19 Bekasi, Engkau hantarkan kami dari tempat kami masing-masing untuk mengenal Engkau melalui firman-Mu, agar kami kuat dan tidak mau disesatkan oleh ajaran, pikiran, pandangan apapun juga, sehingga kami jauh dari Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, hadirlah Engkau dalam setiap langkah hidup kami, pimpin hati dan pikiran kami, berikan hikmat-Mu, agar kami mampu melihat yang benar dan melakukannya, dan yang jahat meninggalkannya. Pada saat ini PPD HKBP Distrik 19 Bekasi ingin membahas beberapa hal tentang pelayanan di distrik ini. Mampukan kami Tuhan, berikan kami kesempatan untuk melayani dengan lebih sungguh lagi, sehingga apa yang kami lakukan demi kemuliaan nama-Mu saja. Berikan hikmat-Mu kepada Ibu Ketua, Ibu Tiara Sianipar, dan seluruh pengurus, khususnya juga SPH yang ada di masing-masing gereja. Kepadamu Tuhan, mereka yang Engkau pilih ini, Engkau tuntun dan Engkau suruh mereka melakukan tugas pelayanan yang telah Engkau bebankan kepada mereka. Terima kasih Bapak untuk semuanya itu. Di dalam nama Yesus, amin. Kita bernyanyi.